Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Sahabat pengawasan dimanapun berada, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya yang mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan ini tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menjadi amalan-amalan kebajikan yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita dari dunia ini sampai ke akhirat nantinya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat pengawasan yang berbahagia, ngabuburit kita hari ini berbicara tentang menjaga hak politik setiap kita melalui produk hukum yang ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sahabat-sahabat semua, kita tahu bahwa urgensitas daripada pengawasan tentunya salah satunya adalah menjaga hak politik setiap kita. Karena memang setiap kita ini memiliki hak politik yang sama di negara ini. Sehingga tidak boleh ada satu hak politik pun yang terabaikan, yang tertinggalkan, yang tergadaikan, dan tentunya yang menjaga hak politik setiap kita inilah yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi daripada Badan Pengawas Pemilihan Umum, terutama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang tentu memastikan bahwa tidak ada satu hak politik pun yang tidak terjaga daripada seluruh pemegang hak politik, pemegang hak suara yang ada di Kabupaten Siak ini. Sering sekali dalam banyak kesempatan Koordinator Divisi Hukum Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Cak Toto Haryono Sarjana Hukum mengatakan bahwa Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa merupakan divisi yang kalau diibaratkan di dalam organ tubuh itu, divisi hukum dan penyelesaian sengketa itu adalah divisi yang menjadi ibarat jantung daripada organ tubuh itu. Sehingga begitu pentingnya divisi hukum dan penyelesaian sengketa itu menjadikan bahwa tugas-tugas pokok dan fungsi yang kepada divisi hukum dan penyelesaian sengketa itu cukup berimbas dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan di Badan Pengawas Pemilihan Umum, terutama dalam menjamin, menjaga hak suara dan hak politik dari setiap orang-orang yang memiliki hak politik, hak suara. Inilah yang harus dijaga oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sehingga kaitannya kemudian dijelaskan juga oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau, Bang Indra Khalid Nasution SHMH. Beliau juga menegaskan kepada kami di Kabupaten Kota, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, bahwa hukum dan penyelesaian sengketa ketika diletakkan dalam posisi yang sentral dituntut harus lebih ekstra dalam bekerja, terutama dalam menjaga hak-hak politik, dalam menjaga hak-hak suara, supaya jangan terjadi penggelembungan suara. Inilah kemudian yang terus harus dilakukan oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa guna memastikan bahwa hak pilih dan hak politik itu terjaga dengan baik. Kaitannya kemudian yang kami lakukan di Bawaslu Kabupaten Siak, sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwa kita 2 kali menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Siak tahun 2024. Dari kesemuanya itu, dari rentetan itu semuanya menjadikan bahwa Kabupaten Siak menjadi sorotan
dengan 2 kalinya kita bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ini juga menjadikan sebagai bukti yang bisa dikatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Siak bisa mengikuti berbagai tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa itu dengan baik, sehingga hasil daripada pemilihan kepala daerah tahun 2024 itu bisa kita selesaikan dengan baik walaupun harus mengikuti 2 kali sengketa. Alhamdulillah, dalam mengikuti dan menyelesaikan sengketa yang ada di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Siak dengan data yang ada dan melalui hasil-hasil pengawasan yang kita lakukan selama melakukan pengawasan di pemilu dan sehingga kita tidak lagi kesusahan dalam bagaimana memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa yang 2 kali kita hadapi. Inilah pekerjaan-pekerjaan, tugas pokok dan fungsi yang sudah kami lakukan di Bawaslu Kabupaten Siak dalam rangka bagaimana menjaga hak politik dan hak pilih, hak suara daripada seluruh pemegang hak suara, hak pilih, dan hak politik yang ada di Kabupaten Siak. Tentu ke depan kami juga berharap adanya masukan-masukan dan kritikan yang membangun bagi Bawaslu Kabupaten Siak guna tugas-tugas pengawasan yang lebih baik, yang tentunya lebih bisa menjangkau mana yang belum terjangkau, lebih bisa menjaga mana yang belum terjaga, lebih bisa mengumpulkan mana yang terserak, sehingga kemudian hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat, pemegang hak pilih, pemegang hak suara, pemegang hak politik, bisa sekiranya kami terima di Bawaslu Kabupaten Siak. Tentu ini perlu sebuah kerjasama dan kolaborasi yang cukup baik di antara Bawaslu Kabupaten Siak beserta masyarakat, beserta organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat. Ketika kita saling bahu-membahu bekerja sama untuk menjaga, merawat demokrasi yang kita cintai ini, tentu saya yakin dan percaya bahwa demokrasi bisa sama-sama kita jaga untuk tetap kembali kepada kita, sebagaimana sebuah kalimat yang cukup termasyhur di telinga kita, Vok Populi Vokdi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga kalaulah demokrasi juga tidak diberikan kepada rakyat, maka saya tidak tahu suara Tuhan mana yang akan berlaku di Indonesia ini. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ngabuburit yang berbahagia ini. Pada intinya adalah mari sama-sama kita menjaga bahu-membahu untuk menjaga hak politik, hak suara, dan hak pilih bagi setiap pemegang hak suara, hak politik, dan hak pilih di masyarakat Kabupaten Siak. Kami juga di Bawaslu Kabupaten Siak cukup terbuka untuk menerima dan mendengar daripada apa yang menjadi kritikan dan masukan daripada seluruh masyarakat Kabupaten Siak. Tetap semangat kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan walaupun kita tengah berada di tengah bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua yang mendengar atau mengikuti ngabuburit sore hari ini itu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum